Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mami Fatonah Adnijar, SKM. Saya guru di SMK Negeri Bantar Kalong, Tasikmalaya. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran inovatif saya pada kegiatan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran inovatif Problem Based Learning dengan kurikulum 2013. Berikut ini video kegiatan pembelajaran inovatif rencana aksi 1 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabar baik dari semuanya dan Ibu juga berharap mudah-mudahan pada pagi hari ini kita akan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM di kelas ini? Oke, silakan Ade untuk dipimpin doa terlebih dahulu, Adik. Untuk semuanya, duduk siap gerak. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, untuk baca doa sudah selesai. Anak-anak, sebelum dilanjut ke kegiatan inti, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ya, untuk menambah semangat belajar kita. Semoga pembelajaran kita ini menjadi lebih hikmat lagi. Silakan mungkin dipimpin oleh Saripa ya. Marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Dua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
terima kasih Saripah. Silakan duduk kembali. Anak-anak, tolong bantu untuk mengecek teman kalian apakah ada yang tidak masuk pada hari ini atau ada teman kalian yang sakit. Coba dilihat temannya, atau mungkin ada yang sudah memberikan informasi izin atau sakit untuk hari ini. Ada 5 orang yang dispen Bu untuk kegiatan orang. Oh, ada yang dispen. Siapa aja? Dela, Lulu, Lani, Karim, sama Neng Aimin. Oh iya sih. Makasih ya. Nanti Ibu masukkan dulu ke dalam daftar hadirnya. Oke. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya mari kita mengingat kembali. Mudah-mudahan kalian masih ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Iya, pelayanan puskesmas. Atau ada yang mau menambahkan? Tepatnya tentang? Iya betul, 18 program pelayanan puskesmas. Jadi ada program-program pelayanan yang diprogramkan oleh puskesmas ya. Nah, itu dari materi sebelumnya tentang program pelayanan puskesmas. Salah satunya itu ada yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari materi tentang penyakit menular. Nah, ada yang tahu nggak apa nama program puskesmas tersebut? Masih ingat? Apa namanya? Ya, siapa? P2M. Iya, kepanjangannya dari apa itu P2M? Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Betul ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Nah, sebelum ke materi penyakit menular, Ibu mau bertanya sama kalian. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit menular itu? Penyakit berbahaya. Ya, penyakit yang berbahaya. Mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Apa, penyakit Ade? yang disebabkan oleh virus. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Penyakit yang berpindah-pindah. Ya, jadi jawaban kalian semuanya sudah betul ya. Jadi penyakit menular itu adalah penyakit infeksi ya yang disebabkan oleh tadi apa? Agen biologi seperti virus, bakteri, parasit dan jamur yang bersifat bagaimana? Infeksius ya, dan dapat berpindah dari orang ataupun hewan yang sakit kepada orang yang sehat. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, itu tentang penyakit menular. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh yang termasuk penyakit menular itu apa saja sih yang ada di lingkungan kita? COVID. Ada lagi? Pilek atau influenza. Ada lagi? Flu burung. Ya, Flu burung. flu burung. Oke. Asma. Siapa yang bilang asma tadi? Oke. Nah, menurut teman-teman, apakah asma termasuk penyakit menular atau tidak? Tidak. Oke, kenapa tidak? Oke, ya betul. Karena itu emang asma itu tidak bersifat infeksius, tidak bersifat menulari ya. Dan bukan disebabkan oleh agen biologis, virus dan lain-lain ya. Oke. Baiklah anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar untuk memotivasi kalian tentang penyakit menular.
dari gambar, silakan kalian perhatikan gambar tersebut. Informasi apa yang kalian dapat dari gambar ini? Penularan penyakit TBC. Apakah kalian bisa mengenalinya sebagai penyakit menular? Dari mana? Oke ya, dari proses di sini terjadinya perpindahan penyakit ya, penyebab penyakitnya. Oke, selanjutnya kenapa penyakit tersebut kira-kira bisa terjadi, kenapa ya? Di sini diakibatkan karena daya tahan tubuhnya lemah. Oke, ya betul ya. Karena bisa salah satunya disebabkan oleh daya tahan tubuh dari orang yang yang sedang menurun ya, ataupun rentan ya daya tahannya. Oke. Selanjutnya ini Ibu mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran ya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai atau yang harus kalian lakukan pada hari ini. Silakan kalian lihat. Nah, ini ya tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini kalian diharapkan nanti melalui studi literasi dan diskusi kelompok. Yang pertama itu bisa menentukan penerapan usaha pencegahan dan penularan penyakit, terutama pada penyakit COVID, penyakit DBD, TBC, diare dan cacingan ya. Yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menganalisis mekanisme penularan penyakit COVID, DBD, TBC, diare dan cacingan. Kayak yang ketiga, kalian diharapkan nanti mampu menganalisis faktor penyebab penyakit dari penyakit menular COVID, DBD, TBC, diare dan cacingan. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan dapat melakukan pembuatan poster kesehatan dengan menggunakan media Canva. Ya, nanti kalian bisa menggunakan aplikasi Canva, media Canva untuk pembuatan posternya. Itu tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Dan mungkin kalian nanti bertanya, kenapa Bu harus mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Nah, manfaat yang diharapkan dari pembelajaran materi ini yaitu dengan kalian mengetahui dengan kalian mengetahui penyebab dan cara penularan penyakit menular tersebut, diharapkan akan sangat membantu kalian untuk melakukan usaha-usaha pencegahan penyakitnya ya, agar penyakit tersebut tidak menular ya, tidak terjadinya penularan. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya untuk penilaian, kegiatan pembelajaran pada hari ini akan dilakukan penilaian mengenai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan yang terakhir penilaian tentang keterampilan. Ya, nanti akan Ibu lakukan proses penilaiannya ketika kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah tayangan video dan Ibu minta tolong kalian nanti amati dan cermati tayangan video tersebut.
Pada hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Penyakit, apa itu penyakit? Keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal. Penyakit dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Penyakit yang dapat menular dari seseorang yang sakit kepada orang yang sehat adalah pengertian dari penyakit menular. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seorang yang menderita sakit. Cara penularan penyakit. Cara penularan penyakit ada dua. Yang pertama, penularan secara langsung dan penularan melalui vektor atau binatang pembawa penyakit. Penularan melalui vektor atau binatang pembawa penyakit. Vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Sedangkan binatang pembawa penyakit adalah binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contoh vektor yaitu nyamuk, lalat, dan sebagainya. Sedangkan binatang pembawa penyakit adalah anjing, burung, maupun tikus dan sebagainya. Contoh penyakit menular yang pertama adalah COVID-19. Yang kedua, diare. Yang ketiga, panu. Yang ketiga, campak. Yang kelima, TBC. Yang keenam, malaria. Yang ketujuh, demam berdarah. Yang kedelapan, influenza, dan lain sebagainya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyebab penyakit menular, gejala penyakit menular, maupun cara penyakit menular. Yang pertama yaitu penyakit COVID-19 adalah virus yang menginfeksi sistem nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Akhir-akhir ini kita sering dihantui dengan coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan ini menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home atau tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri, tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kamu jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata,
hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut kamu menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu di tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan untuk COVID-19 ya guys. Tetap waspada ya. Oke, itu tayangan video mengenai macam-macam penyakit menular ya anak-anak. Nah, dari tayangan video yang kalian amati tersebut, ada jenis penyakit menular apa saja yang bisa kalian temukan? Diare, DBD, penyakit kulit, penyakit COVID, influenza, ya. Oke. Nah, itu ya dari tayangan video tersebut itu ada beberapa jenis penyakit mungkin yang bisa kalian temukan, dan ada hal apa saja yang bisa kalian analisis dari tayangan video tersebut. Ya. Nah, ini untuk menjawab mengenai tayangan video barusan ya. Dari tayangan video tadi mungkin kalian nanti bisa memberikan pendapat tentang permasalahan apa sih yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut ya. Permasalahan apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video tentang macam-macam penyakit menular tersebut yang sudah kalian amati. Dari permasalahan mengenai macam-macam penyakit menular tersebut, silakan kalian lakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum melakukan diskusi kelompok, mari kita melakukan pembagian kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, Ibu minta Ade ya, untuk kelompok 1 ketuanya. Nanti untuk anggotanya sudah Ibu persiapkan juga. Terus yang kelompok 2 Palah, yang kelompok 3 Sabrina, yang kelompok 4 untuk ketuanya Saripa, dan satu lagi untuk kelompok 5 Sania ya. Silahkan untuk menentukan kelompoknya, tempat kelompoknya. Dan ini untuk anggota kelompoknya seperti yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Silakan dibuka WA-nya, silakan dilihat, silakan dibuka HP-nya, dan kalian silakan duduk berkelompok. Silakan. Kelompok AD yang masuk kelompok AD silakan duduk di kelompok AD. Pindah ada perpindahan. Ada perpindahan. Kayak perpindahan lebih apil. Ya nggak apa-apa. Rijal aduknya. Oke, sudah berkelompok duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa ketuanya Rijal. Oh iya. Kalau kelompok kamu bisa. Tuh, tadi tuh di mana yang jangan duduk tuh. Buat anak kamu. Kursinya ada nggak? Ada tidak? Oke, ini kelompok Sania. Ini kelompok 5, kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 2 mana? Oh, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Oke. Silahkan kalian per kelompok untuk menentukan jenis penyakit menular apa yang akan diambil sebagai masalahnya atau sebagai permasalahannya. Ya. Lalu
dari tayangan video tadi mengenai penyakit menularnya, permasalahan apa yang bisa kalian ambil? Hal apa saja yang bisa kalian analisis dari tayangan video penyakit menular tersebut? Silakan diskusikan, dan sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD dulu ya untuk pengerjaan tugasnya. Adik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu pelajaran kaditut, bisa kaditut mengarah rada ya kan? Tak kapal idinya ya tak? Tak ya. Kapal ini gitu. Oke, semuanya sudah mendapat LKPD per kelompok? Ya, silakan kalian cermati dulu LKPD-nya, lalu baca petunjuk belajarnya mengenai langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan ya. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan langsung sama Ibu mengenai pengerjaan atau pengisian pada LKPD kalian. Jangan lupa lakukan literasi. Ya, itu ada link di dalam LKPD-nya, sudah Ibu sediakan link sesuai penyakit menular yang kalian ambil. Jadi kalian nanti buka link yang sesuai dengan penyakit menularnya masing-masing ya. Nah, ini misalkan untuk kelompok ini penyakit menular apa tadi yang diambil? Yang tadi ambil penyakit diare. Di sini ada linknya mengenai penyakit diare. Silakan kalian buka link tersebut untuk melakukan literasi ya. Di sini cari. Bisa dipahami kelompok lain? Ya, silakan buka linknya untuk melakukan literasi mengenai penyelidikan penyakit menular tersebut. Buka linknya. Yang lainnya silakan untuk itu ya, menuliskan ke dalam LKPD-nya untuk jenis penyakitnya apa dan hasil analisis kalian. Tugas terang mah itu paling presentasi paling baca yang ini ya, khusus mata pelajaran Pak tapi isian ya ngarang yang mereka kupai Pak isi ya nama isi di sini kelompok penyakit menular apa, terus anggotana lebetan pakai katingali hasil LKPD nya terus ya perhitungan juga betul udah permasalahan naon sesuai permasalahan itu kan pertanyaan yang menjadi permasalahan tidak penyakit non itu tadi ada lah ada saya mungkin apa yang menyebabkan terjadi apa penyebab terjadi penyakit sakit doha atau apa ya. Nah di sini ya nanti tuliskan permasalahannya di sini.
Terus ini yang lainnya cara pencegahannya gitu ya. Terus nanti kan kalian di sini ada kan tulis lagi di jalannya, ini lebih singkatnya lagi nanti untuk presentasi. Mas itu mungkin bisa di sini nanti disalin gampang. Di sini presentasikan nanti, setelah presentasi tanya jawab, lalu membuat poster. Nanti ya untuk kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, setelah literasi mengerjakan LKPD, silahkan melakukan pembuatan posternya langsung. Ya, silahkan. Yang lain ada pertanyaan untuk kelompok lain? Ada kesulitan tidak dalam pengerjaan? Tidak, ya. Silakan nanti kalau sudah mengenai literasi pengerjaan langsung membuat poster. Prosesnya penyakit itu kan direkam sudah prosesnya. Ya nanti hasil akhirnya tidak ada prosesnya karena tahu lama. Di sini boleh ditulis ya, boleh dimasukin isi boleh. Anggota kelompoknya 100 ya, jadi di sini boleh diisi ya anggotanya. Masa COVID? Oh cacing. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, semuanya sudah selesai, sudah siap. Silakan untuk tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai jenis penyakit menular yang kalian ambil sebagai masalahnya. Silakan mungkin kelompok 1 atau kelompok mana dulu yang mau ke depan? Silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Saludin, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis yaitu mengenai penyakit menular tuberkulosis atau TBC. Dengan anggotanya yaitu yang pertama Ade Saludin, yang kedua Agim Kristianto, yang ketiga Deden Ayu, Alan Haikal, dan juga Renan Deja. Setelah mengamati video tadi yang diberikan oleh Ibu yang terdapat pada LKPD ini, kita mengamati untuk macam-macam dari permasalahannya, yaitu yang pertama bagaimana cara penyebaran penyakit TBC, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan juga diakibatkan oleh apa penyakit TBC itu. Untuk cara mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama mengurangi kontak dengan penderita TBC aktif, kemudian yang kedua pemberian vaksin BCG untuk diberikan pada saat balita, dan kemudian yang ketiga menjaga pola hidup yang baik dengan asupan makanan yang bergizi. Untuk penyebab penyakit TBC ini yaitu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, kemudian gejalanya batuk terus-menerus selama 2 minggu berturut-turut, kemudian berkeringat pada malam hari tanpa adanya kegiatan, kemudian berat badan menurun, dan juga nafsu makan berkurang. Kemudian cara penularan penyakit tersebut atau TBC sebenarnya dapat melalui pernapasan, berdekatan dengan penderita TBC. Dan untuk upaya pencegahannya, yang pertama yaitu mengurangi kontak dengan penderita TBC, yang kedua pemberian vaksin BCG, dan yang ketiga menjaga pola hidup sehat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok penyakit menular TBC yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
Dan untuk posternya mungkin ini masih di sini ya, masih di nanti di-share ke grup biar yang lain juga bisa melihat ya untuk posternya. Nanti mungkin bisa Ibu tampilkan juga. Oke, untuk posternya sudah bagus. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan ataupun saran untuk kelompok 1 mengenai penyakit TBC? Silahkan untuk kelompok yang lainnya. Ayo, apalah? Ada pertanyaan untuk kelompok AD tentang penyakit TBC? Apa penyebab penyakit dari TBC? Silahkan dijawab. Untuk penyebab dari penyakit TBC itu disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, ada kelompok yang lain mungkin? Albi? Ada yang mau ditanya? Oh iya, silakan. Gejala dari penyakit TBC. Oh, gejalanya katanya. Untuk gejala dari penyakit TBC yang pertama yaitu berat badan menurun, kemudian berkeringat pada malam hari tanpa adanya kegiatan, kemudian batuk selama 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Oke, untuk penyakit TBC tadi kelompok 1 sudah menyampaikan juga, Ibu hanya memberikan penguatan tadi disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebabnya. Dan cara penularannya itu melalui bisa kontak langsung dengan penderita atau dari droplet ya, percikan ludah dari penderita. Itu melalui pernapasan ya, melalui udara itu bisa terjadi penularan. Terus untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan vaksinasi ya. Terus juga dengan pola hidup sehat, bersih, dan lain-lain ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dan silakan selanjutnya untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, setelah saya mengamati dan mencermati tentang video yang tadi ditayangkan, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit DBD. Penyebab penyakit DBD itu adalah yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Nah, yang kedua itu ada gejala penyakit. Contohnya, ada demam tinggi selama beberapa hari. Yang kedua itu ada sakit sendi. Yang ketiga bintik-bintik merah. Dan yang keempat itu adalah adanya turunnya trombosit. Nah, dan yang ketiga ada cara penularan penyakit. Cara penularan penyakit itu melalui gigitan nyamuk. Upaya pencegahannya membersihkan genangan air, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi selama 1 minggu sekali, dan membersihkan pekarangan rumah. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi udah presentasinya mengenai penyakit demam berdarah itu tadi sudah dipaparkan atau disampaikan mengenai penyebabnya, apalagi penularannya dan upaya pencegahannya. Silakan, mungkin tadi ada kelompok 1 yang mau bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Untuk saya ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu, dan yang kedua itu bagaimana cara pertolongan pertama jika terkena DBD? Silakan mungkin untuk kelompok 2. Tadi pertanyaan dari kelompok 1, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa? Mungkin tadi sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Terus yang kedua pertanyaannya tentang Pertolongan pertama. Pertolongan pertama mungkin untuk penderita DBD itu seperti apa? Di nyamuknya tuh ada garis-garis
warna putih. Itu untuk contoh nyamuk Aedes. Oke, yang membedakannya itu mungkin ya tadi jawabannya membedakannya di pada nyamuknya itu pada bagian tubuhnya itu ada garis-garis putih katanya. Terus untuk yang jawaban kedua dari pertanyaan tentang pertolongan pertama pada penderita DBD. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa membantu menjawab sebelum dijawab oleh kelompok yang presentasi. Ada yang mau menambahkan atau membantu? Oh iya. Untuk pertolongan pertamanya dengan cara membersihkan karangan rumah, terus mengubur air genangan yang banyak genangannya, terus menguras bak mandi untuk mencegahnya agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. Oke, ya itu bisa sebagai solusi upaya pencegahan ya. Oke, terima kasih untuk tambahan untuk solusinya. Oke, dan ini untuk contoh poster DBD dari kelompok 2. Nah, ini contoh posternya ya dari kelompok 2. Pembuatan poster demam berdarah. Itu ada informasi apa saja tuh? Ada gejalanya, pencegahannya, penularannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kepada kelompok ini? Sudah cukup? Oke. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Berikan tepuk tangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fikri Nani, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rizal Fikri Nani, yaitu yang kedua ada Sarifah Ulia dan yang ketiga ada Isa Samir. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai penyakit menular diare. Yang mana setelah kita amati dari video yang tadi diberikan, kita dapat menyimpulkan beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu bagaimana cara penularan dan pencegahan penyakit diare, yaitu penyebab dan gejala apa yang ada pada penyakit diare. Untuk pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai penyebab diare. Penyebab penyakit diare yaitu infeksi virus, bakteri, virus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu mengenai gejala diare. Gejala diare salah satunya yaitu perut mulas, BAB cair atau berdarah, dan juga sulit menahan BAB, pusing, lemas, dan kulit kering. Selanjutnya yaitu cara penularan penyakit diare. Yang pertama, makanan dan minuman yang tercemar tinja dan atau kontak langsung dengan tinja penderita. Dan untuk yang terakhir yaitu upaya pencegahan untuk penyakit diare, yaitu pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi. Penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Saya, Oke, silakan. apakah ada obat herbal untuk penyakit diare? Dan jika ada, berikan contohnya. Untuk salah satu obat herbal diare yang beredar di pasaran ada salah satunya adalah diabet. Oke, mungkin itu ya. Obat tradisional. Obat tradisional biasanya menggunakan kutu jambu. Iya. Ada lagi? Sudah cukup jelas ya dari pemaparan penyakit diare ya. Tadi mengambil permasalahannya penyakit diare dengan solusinya tadi sudah ya, mengenai penyebabnya itu apa, pencegahannya bagaimana, dan penularannya bagaimana. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk posternya sudah dikirim ke WA. Oke, ini posternya. Silahkan dikasih penjelasan.
ini mengenai poster yang telah kami buat tadi. Nah, ini yaitu mengenai cara pencegahan diare, yaitu yang pertama yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan dalam rumah, yang ketiga yaitu gunakan bahan makanan yang segar, yang keempat yaitu hindari kontaminasi silang saat memasak, yang kelima makanan harus matang dan higienis, yang keenam yaitu hindari makanan-makanan yang pedas, dan yang terakhir yaitu memberikan vaksin rotavirus ke anak. Jadi kesimpulannya mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, mungkin dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal 2 kelompok lagi. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil permasalahan saya Presentasi. ya, penyakit menular dari cacingan. Dan di sini permasalahannya apa sih itu penyebab penyakit cacingan, dan apa gejala penyakitnya, dan bagaimana cara penularan penyakitnya, dan apa upaya pencegahannya. Nah, di sini penyebab penyakitnya yaitu disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat dan sanitasi yang buruk. Dan untuk gejala penyakitnya seperti kelelahan, sakit perut, muntah, mual, dan perut kembung. Dan cara penularan penyakitnya dari makanan yang tidak dibersihkan. Yang kedua, telur cacing dapat memasuki melalui tubuh yang tidak dibersihkan. Dan untuk upaya pencegahannya, selalu rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Dan ini hasil poster diskusi, hasil poster kelompok kami. Oke, ini poster pembuatan dari kelompok Palah ya, kelompok 4 mengenai informasi ciri anak yang terkena cacingan ya, sesuai dengan tadi permasalahannya mengenai penyakit menular cacingan. Oke, mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan untuk kelompok yang sudah presentasi ini. Izin bertanya, Silakan. apakah penyakit cacingan dapat terjadi kepada orang dewasa atau hanya terhadap anak saja? Nah, untuk penyakit cacingan ini tidak hanya terkena pada anak-anak, pada dewasa Orang dewasa akan terkena cacingan jika orang tersebut tidak menjaga kebersihan atau ya sanitasi yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Serjayu, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari hasil mengamati dan mencermati video yang Ibu tayangkan. Saya mengambil penyakit COVID-19. Penyebab dari penyakit COVID-19 ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Gejala penyakitnya secara umum yaitu demam, batuk kering, sesak napas, dan gejala yang lainnya. Sedangkan gejala yang sering muncul adalah diare, sakit kepala, ruam di kulit, dan sebagainya. Cara penularan penyakitnya yaitu tidak sengaja terhirup percikan ludah, memegang hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, lalu melakukan kontak jarak dekat dengan penderita. Upaya pencegahannya adalah lakukan isolasi mandiri, jangan keluar rumah, pakai masker dan sarung tangan, tidak boleh ada pertemuan dengan orang lain. Oke, sudah selesai untuk presentasinya. Ya. Oke. Yang ini posternya. Untuk poster kami di sini ada cara penularan penyakit
penyakit COVID-19. Yang pertama itu dengan batuk, bersin, kontak fisik dengan berjabat tangan ataupun yang lainnya, lalu dengan bersentuhan benda ataupun hewan yang terinfeksi coronavirus. Oke, ya ini presentasi terakhir dari kelompok 5 mengenai penyakit menular COVID-19. Tadi sudah disampaikan mengenai penyebabnya apa ya, itu sebagai permasalahannya tadi penyebabnya apa nih yang menyebabkan terjadinya penyakit ini, cara penularannya bagaimana, dan pencegahannya, upaya pencegahannya apa saja. Tadi sudah disampaikan. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan yang terakhir untuk kelompok 5. Oke, alhamdulillah semuanya sudah memberikan laporan hasil diskusinya mengenai kegiatan pembelajaran hari ini, mengenai permasalahan dari penyakit menular. Dan kesimpulannya dari semua penyakit yang sudah kalian selidiki ya, atau kalian pecahkan bersama, kesimpulan dari keseluruhan penyakit menular itu disebabkan oleh apa tadi? Agen biologis seperti oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Terus cara-cara penularan mengenai penyakit menular ini bisa dibagi menjadi 4 penularan. Yang pertama melalui kontak fisik atau kontak langsung dengan penderita. Yang kedua melalui udara. Yang ketiga iya, itu masuk ke dalam udara. Yang ketiga berarti melalui bisa melalui hewan atau vektor ya. Tadi melalui kontak langsung, melalui udara, melalui vektor, dan melalui air ya. Itu kesimpulannya dari cara penularan penyakit menular. Terus yang ketiga ada cara pencegahan dari penyakit menular itu. Bagaimana nih keseluruhan dari penyakit yang sudah kita bahas tadi sama-sama. Pencegahannya bagaimana nih, upaya-upaya pencegahannya? Menerapkan pola hidup sehat. Ya, ada yang dengan menerapkan pola hidup sehat, ada yang menghindari kontak langsung dengan penderita. Nah, itu dari keseluruhan itu, di sini ada 2 upaya yang dilakukan, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya sakit atau penyakit tersebut menular, dan upaya pencegahan ketika sudah sakit atau jika sudah terjadi ya penularannya. Nah, ini upaya pencegahan yang sebelum sakit itu ada upaya apa saja? Meningkatkan kesehatan atau kekebalan tubuh. Yang kedua dengan memelihara kebersihan. Terus yang ketiga ketika sudah sakit dengan cara mengobati ataupun di sini dengan seperti itu. Terus selanjutnya ada lagi ketika sudah sakit upayanya apa? Obat secara teratur. Iya, itu kan masuk dalam pengobatan ya. Juga bisa dengan cara deteksi dini ataupun bisa juga dengan pengobatan lebih lanjut ya, maksudnya ada. Terus juga dengan adanya rehabilitasi ataupun pemulihan ya. Oke, itu mungkin keseluruhan dari kesimpulan mengenai penyakit menular. Dan kegiatan ya dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya Ibu mau memberikan apresiasi untuk bagi kelompok yang sudah tampil paling baik mungkin ya. Paling baik dari kelompok yang lain. Yang sudah tampil terbaik tadi jatuh kepada kelompok mana ya? Kelompok mana yang paling baik? Kelompok penyakit apa itu? TBC.
Ayo jatuh pada kelompok diare. Oke, selamat ya. Oke, selamat. Mana kelompok diare? Coba berdiri. Ya. Oke, selamat sudah tampil terbaik. Selanjutnya ini ada untuk pelaksanaan asesmen atau ujian ya atau ulangan mengenai pengetahuan penyakit menular ini akan dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi tolong dipersiapkan untuk asesmennya untuk minggu depan atau untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan melaksanakan asesmen, persiapkan kalian di rumah untuk mempelajari kembali mengenai penyakit menular. Dan untuk tugas, Ibu minta kalian tolong pelajari materi berikutnya. Nanti setelah penyakit menular kita akan mempelajari materi usaha kesehatan sekolah ya. Persiapkan diri kalian untuk asesmen pada pertemuan yang akan datang dan tolong pelajari tugas mengenai materi usaha kesehatan sekolah untuk pertemuan yang akan datang juga ya. Dan selanjutnya mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan mungkin untuk ketua kelas untuk memimpin doa kembali untuk doa penutupan ya kegiatan pembelajaran hari ini. Duduk siap gerak. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita telah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa kembali, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran sudah selesai. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.